Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Ida Perantau. Nah teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, untuk yang baru melihat channel saya ataupun yang telah berulang kali melihat, mohon untuk di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalau saya upload berita terkini, info-info tentang seputar TKI, teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasi ya. Nah teman-teman, sebelum ini saya ada mengupload artikel terkait rekalibrasi, yaitu rekalibrasi kepulangan dan juga rekalibrasi tenaga kerja. Nah, banyak teman-teman kita yang DM saya itu menanyakan terkait bahwa terkait dengan program tersebut lah. Intinya mereka ada yang bertanya, nah Kak, saya sudah pulang nih di Indonesia, tapi visa saya masih hidup. Apakah saya bisa mengikuti program rekalibrasi? Kemudian ada lagi yang bertanya, Kak, saya sudah pulang ke Indonesia, namun visa saya sudah mati. Apakah saya bisa mengikuti program rekalibrasi? Nah, jawabannya teman-teman itu tidak boleh ya, karena kan program rekalibrasi ini hanya dikhususkan untuk pekerja asing yang sedang berada di Malaysia. Namun di sini saya membawakan sebuah kabar gembira untuk teman-teman yang pulang ketika MCO. Jadi ketika MCO dulu teman-teman ada pulang ke Indonesia, namun sampai sekarang tidak dapat kembali lagi masuk ke negara Malaysia. Nah, pemerintah Malaysia melalui Jabatan Immigration telah membuka permohonan untuk keluar masuk negara Malaysia. Namun ada beberapa kategori ataupun sektor yang dibenarkan untuk membuat permohonan. Nah teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut terkait info tersebut, kita saksikan yuk lampiran-lampiran saya ini. Nah teman-teman, di sini ada beberapa kategori yang dibenarkan oleh pemerintah Malaysia untuk membuat permohonan keluar masuk negara Malaysia ya. Di antaranya ada Reciprocal Green Line atau RGL, kemudian ada Periodic Commuting Arrangement atau PCA, kemudian ada pasangan kepada warga negara Malaysia, pasangan kepada pemegang PR ataupun Permanent Resident atau IC merah, kemudian ada Resident Pass, kemudian ada anak kepada warga negara Malaysia, kemudian ada anak kepada pemegang IC merah atau permanent resident. Nah, kemudian ada Malaysia, kemudian ada foreigner atau social visit atau permanent resident ataupun pemegang IC merah. Kemudian ada foreigner workers atau maid, yaitu biasanya kita sebut tenaga kerja. Kemudian ada My Entry expatriate, kemudian ada Malaysia My Second Home ataupun MM2H. Nah, hari ini teman-teman saya mau fokus di bahagian foreign worker atau maid. Nah, kita tengok ya kira-kira syaratnya seperti apa. Ini adalah persyaratan dan ketentuannya. Nah, yang pertama itu yang memohon adalah pihak majikan. Jadi permohonan hanya boleh dibuat oleh pihak majikan ya. Kemudian majikan bisa membuat permohonan melalui online, yaitu di laman sesawang mtp.imi.gov.my/mytravelIPpass/mine. Kemudian ada beberapa dokumen yang perlu dilampirkan, yaitu diantaranya yang pertama ialah surat resmi permohonan dari pihak majikan. Kemudian yang kedua, front page of the foreign worker passport, itu ialah fotokopi paspor bahagian halaman yang paling depan, dan juga visa yang terbaru ya teman-teman, visa yang terakhir ketika teman-teman meninggalkan negara Malaysia. Kemudian ada di sini lagi yang ketiga, COP terakhir ketika teman-teman meninggalkan negara Malaysia. Kemudian yang keempat ada SSMI info, ini biasanya akan disediakan oleh majikan ya. Kemudian yang kelima ada Employers Identity Card, ini juga akan disediakan oleh majikan. Kemudian yang keenam, bagi teman-teman yang bekerja di sektor konstruksi ataupun pembinaan,
itu harus ada surat kontrak bekerja. Kemudian yang ketujuh, untuk teman-teman yang bekerja di bahagian cleaning service sektor itu juga harus ada surat kontrak bekerja. Kemudian persyaratan selanjutnya, satu orang majikan hanya bisa menguruskan untuk maksimum 30 pekerja asing saja. Nah, teman-teman, please take note ya. Jadi, ketika teman-teman mau masuk kemari, pastikan bahwa permohonan ini telah di-approve oleh bahagian imigrasi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua. Jadi di sini ada persyaratan sebelum teman-teman memasuki negara Malaysia. Yang pertama, teman-teman harus buat tes COVID atau disebut PCR COVID-19 minimal 3 hari sebelum berangkat dan mendapat pernyataan bebas COVID-19. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mendownload aplikasi My Sejahtera di App Store ataupun Play Store handphone teman masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, hanya ada 4 bandara yang dibenarkan untuk teman-teman memasuki negara Malaysia, yaitu yang pertama Bandara Kuala Lumpur Airport atau KLIA, kemudian yang kedua KLIA 2, kemudian yang ketiga Bayan Lepas International Airport di Penang, kemudian yang keempat Sultan Ismail Senai International Airport itu di Johor. Nah, kemudian yang keempat, nah untuk teman-teman yang visanya masih hidup sampai saat ini namun tidak dapat memasuki negara Malaysia, maka teman-teman bisa yang pertama berurusan atau memohon visa masuk ke negara Malaysia melalui Kedutaan Malaysia di Indonesia ataupun Konsulat Jenderal Malaysia di Indonesia yang terdekat dengan daerah tempat tinggal teman-teman. Kemudian, nah untuk visa yang sudah tidak aktif ataupun sudah mati, ketika teman-teman pulang ke negara Indonesia, waktu itu visanya masih hidup, namun karena tinggal beberapa waktu disebabkan COVID, maka visa tersebut mati. Nah, teman-teman bisa berurusan juga memohon visa kemasukan di Kedutaan Malaysia di Indonesia ataupun Konsulat Jenderal Malaysia di Indonesia yang terdekat dengan tempat tinggal teman-teman. Kemudian yang kedua, ada biaya convert visa yang harus dibayarkan. Nah, terkait biaya ini teman-teman bisa diskusi dengan majikan ya, apakah teman-teman atau majikan yang membayarnya. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, ketibaan di Malaysia. Nah, ketika teman-teman sudah tiba di Malaysia, itu teman-teman harus menjalani proses karantin dan juga swab. Nah, proses karantin akan diuruskan oleh agensi kerajaan, NATMA, dan juga MOHES. Jadi akan ada biaya terkait dengan proses karantin dan juga swab yang dijalani oleh teman-teman. Nah, terkait biaya, teman-teman bisa berdiskusi langsung dengan majikan apakah teman-teman sendiri atau majikan yang akan membayarnya. Kemudian yang kedua, untuk surat yang telah di-approve, surat permohonan tadi yang telah di-approve oleh pihak immigration harus dilampirkan dengan surat keputusan bebas COVID tes yang dijalankan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ketika teman-teman sampai di checkpoint imigrasi, itu majikan atau wakil dari majikan ataupun agensi yang ditunjuk oleh majikan harus sudah berada di checkpoint imigrasi bagi keperluan menjemput dan menguruskan teman-teman semua. Kemudian yang keempat, bagi segala urusan appointment dengan imigrasi, teman-teman bisa melayarinya melalui sistem temu janji online atau STO di laman web sto.imi.gov.me/i-temujanji-. Nah, teman-teman, sekian info dari saya. Semoga info tersebut bermanfaat dan juga membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman semua.
Untuk teman-teman yang berada di Indonesia dan berminat untuk membuat permohonan bagi program masuk lagi ke Malaysia, bisa meminta kepada pihak majikan untuk membuat permohonan di laman web yang telah saya sebutkan tadi. Untuk lebih jelasnya, laman web tersebut linknya akan saya taruh di description di bawah video saya ya teman-teman, jadi bisa dibuka kembali. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan yang baik, dan jangan lupa teman-teman, jika tidak ada keperluan penting, tidak perlu untuk keluar rumah. Senantiasa makan makanan yang sehat, menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan sanitizer, dan jangan lupa menggunakan face mask ketika keluar rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.